Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Jadi kita udah pakai atribut si Shopee nih, tapi ada tas Lalamove ya, sesuai dengan judulnya, duel aplikasi oren siapa yang terbaik ya. Atau plus minusnya mungkin akan kita bandingkan di sini, karena di video sebelumnya kita udah membandingkan si Shopee dengan si Grab. Nah di video ini kita akan bandingkan Shopee Food Driver dengan Lalamove. Di sini udah seperti biasa ada aspek-aspek dasar penilaian. Wah, gila keren banget ya. Jadi di sini akan kita bahas sesuai dengan sama perbandingannya kemarin antara si Shopee dengan si Grab juga. Jadi poin-poin dasarnya ini yang kita bahas. Seperti biasa kita disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman pribadi atau yang gue tahu atau yang udah pernah gue jalanin gitu kan. Atau mungkin hasil sharing-sharing dari teman-teman gitu ya. Untuk misalkan ada perbedaan atau ada yang kurang-kurang atau ada yang kelewat, boleh banget di komen di kolom komentar. Mungkin ada yang tidak setuju, boleh banget di komen di kolom komentar. Oke? Langsung aja kita mulai. Tidak usah berlama-lama lagi, sebentar. Kita minum es kopi dulu sekarang, es kopinya kopi susu. Bismillah. Mantap. Nah, langsung aja kita akan masuk ke materi ya. Yang pertama yang akan kita bandingkan adalah penerimaan driver. Wah, penerimaan driver di sini Lalamove lebih gampang. Shopee juga gampang sebenarnya. Bukan gampang ya, dia maksudnya bukaan mulu gitu. Nah, kalau di penerimaan driver kurang lebih hampir sama secara secara persyaratan juga sama aja. Tapi dari segi atribut si Lalamove jauh lebih murah karena tidak diwajibkan. Kalau Shopee kan diwajibkan nih beli jaket, terus dapat tas gitu kan, dapat box. Kalau Lalamove tidak diwajibkan. Loh itu bang ada boxnya, kalau itu opsional. Jadi kalau kalian daftar, itu langsung bisa narik teman-teman, gak usah beli atribut pun bisa narik gitu. Yang penting ada uang deposit. Nah kalau ini beli lagi gitu, ada pakai terpisahnya, helmnya juga ada, rompinya juga ada gitu ya. Tapi kalau itu tidak diwajibkan kalau di Lalamove. Kalau di Shopee kan diharuskan ya. Jadi kalau dari segi penerimaan dua-duanya sering banget. Si Lalamove malah kalau sekarang udah mulai ada sedikit kayak pembatasan nih. Jadi ada, misal kita daftar kadang-kadang nggak langsung diterima beberapa orang gitu. Kalau dulu-dulu mau daftar langsung bread jadi gitu. Kalau sekarang udah mulai agak sedikit ada pelambatan nih gitu. Tapi tetap buka. Kalau si Shopee sangat sering sekali juga gitu. Jadi perbedaannya itu tadi di atribut kurang lebih ya teman-teman. Untuk tahun motor si Lalamove walaupun dia ada penumpang, tapi untuk tahun motor nggak harus yang baru kayak Gojek atau Grab, itu nggak harus gitu. Jadi masih motor yang agak lama pun masih bisa ya, karena dia dominan di barang gitu, sama kayak si Shopee. Oke, untuk persyaratan daftar nih tadi kita udah bahas. Ini di sini sama aja, kurang lebih sama aja teman-teman ya. Untuk tahun daftarnya, tahun motornya, itu motor-motor yang udah tahunnya agak lama juga masih bisa. Perbedaannya tadi hanya di atribut teman-teman ya. Untuk Argo, nah kalau untuk Argo, wah udah Argo udah pasti Shopee dong bang. Belum tentu kawan, Shopee bisa jadi. Tapi Lalamove ini ada 3 mode Argo gitu. Kalau Argo prioritas udah pasti Lalamove yang menang. Kalau Argo prioritas, nah kalau Argo prioritas kan Lalamove menang nih. Kalau Argo reguler gitu kan, dengan Argo pooling, Lalamove yang kalah gitu. Tapi kan kebanyakan yang di lapangan itu yang muncul argonya Argo reguler teman-teman gitu. Tapi kan kita nggak boleh menghilangkan juga ada mode prioritas di si Lalamove ini gitu ya. Jadi kalau untuk Argo, kalau normal itu Shopee yang menang, gedean Shopee. Lalamove kacau 1.300, 1.400 paling per kilometernya. Kalau kilometernya itu nggak ngaco ya. Kalau ngaco ya 1.000 kali, 1.200 gitu ya. Kalau si Shopee masih di atas 1.500, tentunya kadang masih bisa 2.000, kadang masih 1.800-an gitu. Jadi nggak menentu nih. Nah kalau si Lalamove cuma ada 3 mode. Kalau mode normal, mode standar, mode reguler, Shopee lebih gede. Kalau Argo prioritas, Lalamove lebih gede gitu. Bahkan bisa sebanding dengan si Gojek gitu. Kadang-kadang bisa di atas Gojek juga kalau pakai Argo prioritas gitu ya. Nah kalau untuk Argo pooling ini kan maksudnya semi-same day, jadi kita nggak hitung di sini ya gitu. Untuk bonus dupo atau insentif, bonus dupo sama insentif pasti Shopee bang. Belum tentu kawan, belum tentu. Si Shopee di sini udah pasti. Tapi Lalamove masa nggak ada perlawanan ya kan?
Lalamove ada bang insentifnya, ada misi. Kalau di Lalamove itu bukan insentif namanya, cuman munculnya memang gak jelas gitu ya. Boros tiap hari, seminggu sekali aja belum tentu, sebulan sekali aja belum tentu gitu kan. Kalau dulu iya, dulu ada misinya lumayan gitu ya. Kalau sekarang udah sangat jarang sekali, jarang sekali. Kalaupun ada paling bonusnya cuman dikit gitu ya, dengan target yang wadidaw kadang-kadang. Atau mungkin kalau lagi ada hari-hari besar kayak gitu-gitu baru nanti dia ada misinya gitu. Kalau di sini kan hari-hari ada nih gitu. Jadi ini pasti udah lebih menang lah kalau si Shopee. Dan cara dapatnya kalau akunnya anget atau di area anget ya lebih gampang dan lebih cepat gitu. Untuk kematangan aplikasi, kelengkapan menu atau fitur, di sini dua-duanya mirip, dua-duanya nggak ada sebenarnya. Si Shopee nggak ada pilihan menu. Misal hari ini pengen bawa food aja atau bawa barang aja itu nggak bisa. Jadi dia kalau di sortir harus sortir manual, dan kalau kebanyakan sortir akun kalian bisa disuspend, bisa 3 hari, dan kalian juga bisa dapat poin gitu, poin penalti. Agak berbahaya ya kalau di Shopee. Kalau di Lalamove ini nggak ada menu pilihan juga, sama nggak ada hari ini harus off yang penumpangnya atau harus off yang barangnya, itu nggak ada gitu. Tapi di Lalamove ini sistemnya sistem cocol, bukan sistem tembakan orderannya. Jadi walaupun nggak ada fitur pilihan layanan, di Lalamove ini masih bisa full sortir. Misal kalian pengen bawa penumpang aja ya silahkan, yang barangnya nggak usah dicocol gitu, tinggal diliatin aja, dilewatin, ntar juga hilang sendiri. Nah tinggal tungguin orderan penumpang muncul gitu, kalau ada langsung aja cocol. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kalian di hari ini ya gue bang males kayak gue nih, gue yang di Lalamove cuma main yang barang aja, yang penumpang gue nggak bawa begitu. Jadi cuman bawa helm 1 kalau gue gitu. Kalau misalkan mau bawa penumpang ya bawa helm 2, begitu teman-teman. Nah jadi kalau di Lalamove ini, kalaupun nggak ada fitur pemilihan jenis orderan, tapi masih bisa full sortir manual, dan tidak ada sanksi, tidak ada suspend akun, tidak ada poin untuk sortir manual ini gitu, karena dia sistemnya sistem cocolan, bukan sistem tembakan begitu. Oke, ada perbedaan di sini sedikit, udah terbayang lah ya. Sensitivitas aplikasi. Sensitivitas aplikasi udah pastilah menang Shopee. Ini yang barusan kita jelaskan. Suspend 3 hari, dapat poin gitu kan. Itu kalau itu pun cuma ngelewatin doang begitu ya. Di Lalamove emang nggak sensitif bang. Sekarang udah mulai. Jadi kini checklistnya setengah aja. Nah kecil. Udah mulai teman-teman. Dulu cancel biasa-biasa aja. Kalau sekarang cancel langsung bisa di-suspend, tapi cuma 15 menitan gitu kan. Dan udah mulai banned akun. Kemarin teman gue nih, temen gue kasihan nih. Jadi dia hari-hari kebelakang tuh nge-SS nih. Wah gue banyak cancelan bro, katanya gitu kan. Banyak cancelan, terus ratingnya turun. Dia mau parah, dia nggak mikirin rating sebenarnya kadang-kadang. Tapi kan ini di Lalamove nih agak beda pan sistemnya. Gue bilang, lu jangan kebanyakan cancel. Kalau cancel rating bisa turun, bisa anjlok, gue bilang gitu. Nah nanti berimbasnya ke antara suspend atau susah nyocol, gue bilang gitu. Bukan susah nyocol, susah menang di lelangnya gitu kalau di Lalamove. Nah dia banyak cancel, ya biasalah, cuma 15 menit mah nggak dianggap lah suspend, nanti juga hidup sendiri ya kan. Nah tahu-tahu besoknya ratingnya turun, jadi apa ya, kurang nih kalau nggak salah, pokoknya barnya merah aja, terus wah kok rating gue turun ya, dia bilang gitu. Terus gue bilang, kan udah gue bilang jangan kebanyakan cancel kalau di Lalamove. Dia kadang-kadang sistemnya kayak akumulasi gitu. Jadi hari ini lu cancel 2, ya rating masih biasa aja gitu. Besok lu cancel lagi 1, rating masih biasa aja. Nanti di hari besok-besokannya tahu-tahu turun aja gitu. Kadang-kadang begitu tuh. Nah terus hari yang sama apa besokannya ya, nah dia nge-send screenshot lagi ke gue, wah bro akun gue disuspend katanya, jadi si ratingnya itu jeblok gitu. Nah gitu kalau di Lalamove untuk sekarang. Jadi dia udah mulai ada sensitif nih aplikasinya gitu. Jadi kalian harus hati-hati, jangan kebanyakan cancel gitu. Dan ya gue nggak tahu ya, kalau misalkan kaliannya ada yang cancel terus rating barnya nggak berkurang. Kalau gue kan caranya lebih baik gue yang cancel daripada customer yang cancel, karena kita nggak tahu kalau customer cancel pilihan cancelnya apa.
tahu sendiri aplikasi mah pasti lebih berpihak ke customer daripada ke driver, gitu kan? Itu memang seperti itu. Kadang-kadang satu laporan dari driver dengan berbanding kita 5 laporan dari satu laporan dari customer dengan kita berbanding 5 laporan dari driver, tetap aja kadang-kadang dia yang menang, gitu kan? Nah, jadi di sini gue lebih hati-hati. Yang cancel biasanya gue dari driver, paling di suspend 15 menit itu kan. Nah, kalau kalian nggak tahu nih, kalau di sini mungkin ada yang lebih suhu gitu ya, udah ada yang 7 tahun gitu kan narik Lalamove only, jadi lebih paham. Supaya untuk tidak rating turun di si Lalamove kalau cancel, itu kalian caranya gimana? Kalau gue sih lebih, satu ya tentu kalau bisa nggak cancel. Yang kedua, kalau misalkan cancel, gue yang minta cancel. Kalau ketiga, yang gue pakai adalah kalau customernya ngerti, customernya misalkan gue waktu itu pernah cancel, ini jadi agak lama nggak apa-apa ya, ini kita bahas dulu nih di sini. Nah, biasanya waktu itu gue cancel karena barangnya overload gitu kan. Nah, customernya ngerti nih, terus gue bilang, Pak, ini saya nggak bisa pakai motor gitu kan, terlalu berat, gue bilang gitu kan. Ini mohon di cancel ya. Oh ya udah Mas, di cancel dari Mas aja. Terus saya bilang, ya kalau di cancel dari saya bisa turun Pak rating saya gitu kan, rating barnya. Boleh nggak di cancelnya dari Bapak? Ya udah, akhirnya di cancelin sama gue. Jadi dipindahkan ke armada yang lain gitu. Dan itu alhamdulillah tidak berpengaruh ke si rating bar. Walaupun itu akumulasi ya, di hari-hari sebelumnya ada cancel. Itu sih biasanya cara yang gue pakai untuk cancel si Lalamove ini biar nggak kena ribet turun si rating barnya gitu. Mungkin kalau di sini ada yang lebih jago, atau yang mungkin ada yang lebih lama, atau ada yang lebih ngerti, lebih banyak ilmunya, boleh banget di-share di kolom komentar supaya bisa berguna mungkin untuk teman-teman yang lain yang menonton di video ini. Nah, yang terakhir, kegacoran akun. Kalau di sini Shopee, ini area sangat-sangat berpengaruh. Kalau areanya di merah gitu, lebih dekat-dekat, karena dia sedikit ngeblasnya gitu. Nah, kalau di Lalamove ini, area cukup berpengaruh, tapi nggak seberpengaruh si aplikasi-aplikasi tembakan. Kenapa? Karena di Lalamove ini kadang-kadang sistem lelangnya itu tidak menentu, teman-teman. Kadang-kadang kita 1 kilometer jaraknya, gitu kan? Kita ngadu cocol, ngadu di lelang, kita kalah 1 kilometer. Tapi pas kita cocol orderan yang 3 kilometer, itu kita bisa menang. Gitu, makanya sebenarnya di Lalamove ini jarak atau area ini cukup berpengaruh yang gue rasain, tapi tidak seberpengaruh itu kadang-kadang. Makanya gue nggak terlalu ngerti si Lalamove ini sistem lelangnya kayak gimana gitu, karena bukan cepet-cepetan kalau di Lalamove gitu. Gue pernah nggak sampai 1 kilometer, tempatnya gue tahu gitu kan, deket banget sama gue, nyocol duluan kalah gitu. Makanya di sini nih kadang-kadang pernah 10 km kita cocol, reflekan argo gede nih, langsung brek, kena 10 km, bayangin. Ini kalau yang tahu area Bogor ya, dari Air Mancur Bogor ke deket Dramaga, dapat kita. Itu nyocol, Bang. Nah, jadi seperti itu perbedaannya ya. Itu menggambarkan sedikit perbedaan antara akun cocolan dan akun tembakan. Langsung ke kesimpulannya. Kesimpulannya gimana, Bang, menurut Abang? Menurut gue dua aplikasi ini sangat berbeda ya, teman-teman. Kalau aplikasi tembakan dengan aplikasi cocolan itu cara mainnya berbeda. Dan seperti biasa, pasti satu aplikasi itu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Contohnya di sini si Shopee, dia pasti menang di insentif atau di tupo-tupo, pasti menang si Shopee gitu. Di Lalamove yang bisa menang seperti di sini, dia bisa nyortir manual gitu kan, nggak ada suspend walaupun sortir 50 biji 100 biji gitu kan, itu nggak berpengaruh teman-teman ya. Nah, kalau di sini ya kelemahannya juga ada. Nih kalau misalkan kalian sortir ya akunya tadi bisa ke suspend, sensitivitas akunya sangat-sangat tinggi. Jadi tinggal dipilih aja kalian cocoknya ke yang mana, atau mau main dua-duanya juga boleh gitu kan. Misal kayak si Shopee, Bang, si Shopee kan lemah nih di sini di kelengkapan menu atau fiturnya, nggak ada arah balik, nggak ada arah tujuan, nggak bisa pilih manual layanan gitu kan. Untuk arah balik kalau bolang pakai Lalamove bisa banget, Bang, gitu ya. Jadi dua-duanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Mungkin itu aja di episode kali ini. Di sini kalau ada yang mau menambahkan atau mau ada yang mengkoreksi, boleh banget di komen di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.